Latihan gabungan terbesar antara pasukan bela diri darat Jepang dan Angkatan Darat Amerika libatkan 3.000 orang. Pelatihan gabungan terbesar yang dilakukan oleh pasukan bela diri darat dan Angkatan Darat Amerika telah dirilis di Stasiun Amami, Prefektur Kagoshima kemarin. Kementerian Pertahanan Jepang mengungkapkan pada Kamis ini, pada 1 Juli, diyakini bahwa unit rudal intersepsi Angkatan Darat Amerika akan dikerahkan di Amami Oshima untuk pertama kalinya, dengan tujuan mempromosikan penguatan kerjasama antara Jepang dan Amerika Serikat dengan mempertimbangkan China. Pelatihan ini merupakan pelatihan gabungan terbesar yang dilakukan oleh Jepang dan Amerika Serikat dan total sekitar 3.000 orang dari kedua belah pihak telah berpartisipasi dalam pelatihan ini yang telah diadakan di garnisun dan tempat pelatihan di seluruh Jepang sejak tanggal 24 Juni 2021, ungkap Kemenhan Jepang. Pelatihan di Camp Amami yang dimulai pada tanggal 30 Juni membayangkan serangan dari udara dengan total sekitar 70 unit rudal Jepang dan Amerika berpartisipasi. Peluncuran rudal pencegat berbasis darat PAC-3 yang ditempatkan di pangkalan udara Kadena Militer Amerika di Okinawa, radar di bawah garnisun dan prosedur untuk mengkoordinasikan langkah-langkah seperti mensimulasikan peluncuran dilakukan. Selain itu, pelatih untuk hari ini diperiksa oleh Kepala Staf Pasukan Bela Diri Darat Yoshihide Yoshihida dan Komandan Angkatan Darat Amerika di Jepang, Faul. Ini adalah pertama kalinya unit rudal pencegat milik pangkalan udara karena telah dikerahkan di Amami, Oshima. Dan unit rudal Jepang dan Amerika Serikat memiliki pelatihan bersama dan akan mengimbau untuk memperkuat kerjasama antara Jepang dan Amerika dengan China dalam pikiran yang bertujuan untuk mengaktifkan kegiatan di Laut Cina Timur. Pelatihan bersama Amerika dan Jepang akan diadakan hingga tanggal 9 Juli. Kepala Staf Pasukan Bela Diri Darat memperkuat kekuatan pencegahan dan penanggulangan aliansi Jepang-Amerika. Keihide Yoshida, Kepala Staf Pasukan Bela Diri Darat, yang mengadakan konferensi pers setelah memeriksa pelatihan tersebut, mengatakan, "Saya merasa ini adalah kesempatan yang baik untuk menyebarkan aliansi Jepang-Amerika yang lebih kuat baik dalam negeri maupun internasional dalam keadaan semakin berbahaya. Kami ingin memperkuat pencegahan dan kekuatan penanggulangan aliansi Jepang-Amerika dan berujung untuk keamanan Jepang dan perdamaian dan juga stabilitas kawasan di Indo-Pasifik." Selain itu, Komandan Faul Angkatan Darat Amerika Serikat Jepang mengatakan, Kepulauan Nansei termasuk Amami Oshima merupakan wilayah yang sangat penting dalam hal strategi dan geopolitik. Dalam pelatihan ini, persahabatan antara Jepang dan Amerika Serikat adalah kekuatan bersama yang semakin baik. Pelatihan bersama untuk lebih dari 3.000 orang dengan skala akan diperluas dengan mempertimbangkan China. Pelatihan bersama Jepang-Amerika ini disebut Orient Shield. Ini adalah pelatihan produksi terbesar yang dilakukan oleh pasukan bela diri darat dan Angkatan Darat Amerika Serikat hampir setiap tahun. Dan ini adalah skala terbesar yang pernah ada, dengan total sekitar 3.000 orang dari Jepang dan Amerika Serikat berpartisipasi. Jumlah peserta lebih dari 3.000 sejak 1989 ketika berada di bawah pengaruh Perang Dingin. Dan tampaknya skala yang telah berkembang dengan mempertimbangkan China yang memperkuat ekspansi Laut Cina Selatan dan juga Laut Cina Timur dan daerah lainnya. Selama periode hingga tanggal 9 Juli mendatang, pelatihan dengan asumsi operasi gabungan untuk menghadapi serangan dari lawan sedang dilakukan di kamp dan tempat pelatihan di seluruh negeri, dan di tempat pelatihan Yaosubetsu di Hokkaido. Sistem senjata roket Angkatan Darat Amerika digunakan untuk pertama kalinya, dan pelatihan menembak aktual bersama dilakukan dengan sistem roket MLRS milik pasukan bela diri darat. HIMARS memiliki mobilitas tinggi, dan MLRS memiliki fitur mampu menembakkan roket dalam waktu singkat, dan tujuannya adalah untuk mencoba operasi gabungan yang memanfaatkan karakteristik kedua belah pihak dengan sebaik-baiknya. Selain itu, Komandan Faul dan Kepala Staf Angkatan Bela Diri Darat Yoshihida yang baru saja diangkat ke puncak Angkatan Darat Amerika di Jepang pada 25 Juni mengunjungi Amami Oshima yang mengadakan pertemuan bersama dengan kegiatan aktif di sekitar Kepulauan Nansei. Dengan mempertimbangkan China, tampaknya ada juga tujuan untuk menunjukkan kerjasama antara Jepang dan Amerika. Sementara itu, beasiswa ke Jepang dan upaya belajar bahasa Jepang yang lebih efektif dengan melalui Zoom dilakukan sebagian warga Indonesia secara aktif dengan target belajar ke sekolah di Jepang nantinya. Jepang ajak ASEAN kurung agresivitas China. Selain Amerika Serikat, Jepang menjadi negara yang juga dengan getol menjegal kepentingan China. Pasalnya, bagi Tokyo, Beijing sudah sangat mengganggu kepentingan nasionalnya. Untuk membendung pengaruh China, Jepang pun lantas mengajak negara-negara ASEAN untuk bergerak. Seperti dikutip dari Sosong.id dari Reuters, Kamis 17 Juni, hal ini diungkapkan oleh Menhan Jepang Nobuo Kishi saat pertemuan ASEAN dengan Defense Minister Plus.
Dalam pertemuan kali ini diadakan secara virtual karena pandemi COVID-19 yang belum mereda di sebagian besar negara Asia Tenggara. Kisi yang dalam pidatonya turut mengatakan jika masalah Laut Cina Selatan harus diselesaikan seadil-adilnya. Ia juga mengkritik keras undang-undang Cina yang mengizinkan penjaga pantainya melepaskan tembakan saat sedang berpatroli di Laut Cina Selatan. Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan yang bermasalah dari sudut pandang konsistensi dengan hukum internasional, seperti ambiguitas di mana dapat diterapkan di perairan serta kewenangan untuk menggunakan senjata, kata Kisi. Bahkan dirinya juga meminta ASEAN berperan aktif dalam menjaga stabilitas kawasan. China juga sampai saat ini masih membangun pos-pos militer sesuai atau untuk memperkuat klaimnya di sana. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Jepang sebut niat militer Cina tidak jelas timbulkan ancaman serius. Jepang mengatakan bahwa niat militer Cina tidak jelas dan ekspansi cepat angkatan bersenjata menjadikan perhatian serius. Tokyo menyebut ini menciptakan keadaan yang mengharuskan Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara Asia lainnya bersatu melawan Beijing. Cina telah meningkatkan kapasitas militernya dengan sangat cepat dan kami tidak yakin apa niat Cina, kata Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi kepada Subkomite Keamanan dan Pertahanan Parlemen Eropa. Dan kami sangat prihatin dengan ini, sambungnya, seperti dilansir dari Reuters pada Kamis 17 Juni. Kishi mengatakan kepada anggota Parlemen Uni Eropa bahwa rudal balistik Cina, keputusannya untuk meningkatkan anggaran pertahanannya menjadi 4 kali lipat di Jepang dan militerisasi pulau-pulau di Laut Cina Selatan terus atau perlu diamati dengan serius untuk menjaga perdamaian. Mereka memperluas anggaran pertahanan nasional mereka secara besar-besaran, katanya. Masyarakat internasional harus datang dengan cepat dengan satu suara untuk mendekati Cina, katanya. Dia lalu meminta Beijing untuk menjelaskan mengapa mereka juga mengembangkan angkatan udaranya dengan cepat yang menurut data Departemen Pertahanan Amerika sekarang terbesar ketiga di dunia. China memiliki angkatan laut terbesar di dunia dengan jumlah kapal perang dan kapal selam yang lebih banyak dari Amerika. Beijing juga memiliki lebih dari 1.250.000 rudal balistik yang diluncurkan dari darat dan rudal jelajah yang diluncurkan dari darat dengan jangkauan antara 500 km dan 5.500 km jangkauan yang lebih jauh dari pasukan Amerika.